Sumatera adalah salah satu wilayah penting di Indonesia. Banyak orang yang tinggal dan bekerja di sini. Setiap hari, jalan dan jembatan dipakai untuk pergi bekerja, mengangkut barang, dan mengantar anak ke sekolah. Namun, dalam waktu yang bersamaan, cuaca ekstrim melanda wilayah barat Indonesia, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami dampak yang sama. Hujan deras terjadi terus-menerus. Tanah longsor, sungai meluap. Akibatnya, banyak akses terputus. Posisi rumah saya yang terkena banjir itu jauh dari puskesmas yang tempat saya kerja. Jadi untuk datang kemari, akses kendaraan juga tidak ada. Jadi kami orang tim Nakes ke posko mana yang terdekat, disitulah kami membantu masyarakat. Kerusakan ini tidak berlangsung selamanya, tapi dampaknya langsung terasa. Orang tua kesulitan bekerja karena jarak tempuh menjadi lebih jauh. Waktu perjalanan semakin lama. Anak-anak tidak bisa berangkat sekolah seperti biasa. Di rumah, ibu-ibu harus mengatur kebutuhan sehari-hari saat air bersih dan bahan pangan terbatas. Dalam waktu singkat, kehidupan yang biasa berjalan normal menjadi serba terbatas. Dari kondisi inilah, upaya pemulihan dimulai. Untuk mengembalikan akses agar berjalannya seluruh aspek di sebuah daerah, harus segera dilakukan secepat mungkin. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Hutama Karya menjadi harapan untuk pemulihan kembali infrastruktur Sumatera. Kondisi yang paling menentukan di dalam langkah awal penanganan pekerjaan adalah adanya tujuan yang jelas. Tanpa adanya tujuan yang jelas, maka langkah yang diambil akan menjadi tidak terarah dan tidak tepat sasaran. Menyatukan perencanaan dan pelaksanaan dalam satu tujuan yang sama. Memulihkan akses, jalan harus kembali dilewati, air harus kembali mengalir, agar warga bisa bergerak dan kehidupan bisa berlanjut. Mungkin sedikit kami menggambarkan ketika kami pertama kali tiba di lokasi ini, terutama di IPA Rantau ini, kondisinya cukup memprihatinkan. Jadi ketika kita masuk dari jalan aksesnya pun juga penuh dengan lumpur. Baik itu di jalannya, di selokannya, ataupun bahkan di rumah-rumahnya. Kemudian kita bergerak menuju ke arah IPA Rantau. Kondisi hal yang sama pun juga terjadi seperti itu. Jadi seluruh instalasi ataupun peralatan-peralatan yang berada di IPA Rantau ini tidak berfungsi seperti itu. Pada saat kami sampai lokasi di IPA Rantau ini, kondisi air yang berada di reservoir maupun di IPA benar-benar kosong. Jadi masyarakat sampai dengan tetes terakhirnya memanfaatkan air dari IPA Rantau, yang mana pada saat itu IPA-nya sudah tidak berfungsi lagi karena terdampak dari banjir. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memfungsikan secara darurat dari IPA ini sehingga bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat, terutama di sekitar pelayanan IPA Rantau. Saya Yuyun Sumarni. Nama saya Nurminya. Ya, ibu rumah tangga juga. Sehari-hari memang air lah ya Bu Yun ya. Dari sebelumnya memang jauh. Yang tadinya sulit dengan air bersih, sekarang sudah ada air bersih, sangat tertolong sekali. Banyak kali lah manfaatnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian PU dan Hutama Karya. Saya di sini sebagai pekerja harian di wilayah IPAL Kuala Simpang. Fokus pekerjaan saat ini masih dalam pembersihan lumpur-lumpur ataupun akses yang berada di IPAL Kuala Simpang. Pertama kali kami datang ke sini memang cukup. Ini semua berantakan,
Kesulitannya yang terutama jalan. Ini tertutup semua sama tanah. Udah itu setiap paret-paret air banyak masih. Jadi kami ya pelan-pelan lah, perintah pelan-pelan kerjanya macam mana caranya lah. Kami udah 2 bulan. Dari sini pindah ke Polando, udah tuh ke Polando, pindah ke Kampung Duren, udah tuh datang ke sini lagi. Yang sementara ini kita tengok sudah alhamdulillah udah bisa. Habis banjir kami nggak dapat air, kami kalau mandi kami mandi ke paret. Terima kasih kepada Menpu dan Utama Karya yang sudah membantu air bersih karena air ini sangat berguna sekali buat kami untuk semua, untuk air sholat, untuk minum, untuk kebutuhan kami sehari-hari. Cuaca ekstrim menyebabkan kerusakan pada jalan, tanggul, dan jembatan di sejumlah wilayah. Akibatnya, akses masyarakat dan distribusi logistik sempat terganggu. Pemerintah segera mengambil langkah penanganan. Jadi kita di sini untuk membuat protek pemasangan jumbo bag dan akan nantinya kita akan mengadakan pemancangan untuk DTP-nya. Tantangannya di sini banyak hal, salah satunya yang paling krusial sebenarnya kalau nanti datang hujan, di situ kita paling bermasalah karena otomatis kita akan takutkan lagi akan terjadi banjir, kenaikan suhu volume air, dan itu akan salah satu penghambat untuk pekerjaan kita. Karena kejadian jam 7 tanggal 26 malam Kamis. Kalau rumah kita kamar mandi hanyut karena kena longsor tuh. Rumah sedikit. Hampir 1 bulan Pak, nggak bisa mobil. Kalau kereta kemungkinan 4 hari udah bisa lewat karena kami bikin jembatan di atas longsor tuh. Kendala dan rintangan yang saya hadapi sekarang ini mungkin satu sinyal daerah ICC agak susah untuk mengupdate. Nah, terus tuh sistem yang saya buat di sini juga seperti buka tutup jalur yang kita supaya aktivitas ataupun akses masih bisa tetap digunakan dan pekerjaan alat berat tidak terganggu. Selain pemulihan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan hunian sementara bagi warga terdampak. Huntara dibangun sebagai tempat tinggal sementara yang layak, aman, dan dapat digunakan sambil menunggu proses pemulihan berlanjut. Secara bertahap, akses antar wilayah kembali terbuka bagi masyarakat Aceh. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari proses membangun kembali kehidupan. Di titik ini, Sumatera Utara, banjir yang disebabkan oleh cuaca ekstrim atau bencana hidrometeorologi membatasi akses pergerakan. Sejumlah ruas jalan tidak dapat dilalui, konektivitas antar wilayah terganggu, dan fungsi infrastruktur harus dihentikan sementara. Kondisi ini menuntut respons cepat agar akses dapat dipulihkan dan aktivitas wilayah kembali berjalan. Jika cuaca hujan, otomatis akan terjadi limpasan air di mana drainase belum sempurna untuk dibikin. Fokus pekerjaan saat ini adalah pembersihan material-material sisa longsoran supaya longsoran tidak menutup kembali badan jalan. Ya, jadi untuk pekerjaan di titik ini memang ketelitian yang diperlukan, terutama adalah
karena adanya perbedaan tinggi, yaitu di titik awal dan titik akhirnya. Jadi memang ini diperlukan ketelitian dari kemiringan atau gradien jalan, sehingga nantinya jalan yang dilalui ini oleh kendaraan besar maupun kendaraan kecil dapat dilalui dengan lancar. Berbeda dengan Sitahuis, di Adian Koting, akses jalan sudah bisa digunakan kembali. Kendaraan sudah melintas, aktivitas jual beli kembali berjalan. Semakin baik, soalnya akses jalan udah dibuka semua, udah lancar. Jalan ke Sibolga udah lancar. Perekonomian kami udah semakin baik. Soalnya hasil bumi kami udah bisa dijual ke Sibolga sama kita Tarutung. Waktu ini cukup krusial karena kita harus efektif, di mana kondisi cuaca pada saat penanganan kondisi longsor ini cuaca masih cukup intensif hujan. Setiap hari dari siang sampai malam itu cukup hujan. Jadi kami mencari sela-sela di mana kondisi tidak hujan agar tidak menjadi kendala bagi kami yang akan menyebabkan longsoran susulan. Yang pertama dalam rangka mobilisasi yaitu membantu efisiensi waktu, karena ini juga jalur utama dari Tarutung menuju Sibolga. Yang kedua membantu perekonomian masyarakat, karena jalur ini juga membawa kebutuhan dasar masyarakat seperti sayur mayur, daging, makanan, dan lain-lain. Yang ketiga membantu pendidikan untuk anak-anak sehingga anak-anak bisa beraktivitas seperti biasa. Sumatera Barat menyimpan cerita lain, bukan hanya tentang jalan yang terputus, tapi tentang air yang menjadi nadi kehidupan sehari-hari. Terdapat satu titik badan jalan nasional yang putus total sepanjang lebih kurang 200 meter. Lalu ada beberapa titik yang mengalami amblas pada badan jalan lebih kurang di 4 titik. Kemudian longsoran yang menutup badan jalan ada di lebih kurang 4 titik dan sisanya adalah amblas pada sisi bahu jalan. Total semuanya lebih kurang 19 titik penanganan. Sangat berdampak, Pak, terutama para yang berjualan makanan dan minuman, warga yang biasa sehari menjadi tukang parkir di sini, yang menjaga loket, semua terdampak tidak mendapatkan penghasilan seperti biasanya. Tapi dari pihak proyek yang mengelola ini, sebagian masyarakat sini direkrut untuk bekerja gitu loh, Pak. Dan kami yang tidak mendapatkan pekerjaan itu, kami dikasih fasilitas untuk jadi tukang ojek di kawasan terdampak Lembanai dari portal 1 ke portal 2 yang di atas untuk mencari kehidupan sehari-hari lah, Pak, gitu, Pak. Di Palukahan dan Guo Kuranji, pergantian pipa dan normalisasi intake dilakukan. Sistem distribusi air diperbaiki agar pasokan air kembali berjalan normal untuk warga. Yang pertama kita selalu mengecek NTU air baku. Setelah itu baru kita realisasikan ke semua pengolahan. Baru kita lakukan pengecekan air hasil ya. Di reservoir, kita melakukan cek di reservoir. Jika NTU-nya di bawah 5 NTU di reservoir, kita akan alirkan ke warga. Tadi ngambil air sungai lagi. Tersaleti lah angkat air dari sungai pakai ember gitu. Sangat dirasakan ya susah sekali itu kalau nggak ada air. Mau sholat kadang-kadang nggak sholat karena nggak ada air. Harapan Ibu ya dapat perbaiki secepatnya supaya tidak susah lagi ngambil air di sungai. Di Malala, jalan bukan hanya soal aspal,
Jalan adalah akses utama warga untuk bekerja dan kelayanan dasar. Saat jalan kembali bisa dilewati, aktivitas warga bisa berjalan lagi seperti biasa. Saat ini kita kan fokusnya untuk menembus jalan ini dari Koto Mambang ke Balingkah. Jadi ada salah satu titik yang saat ini belum bisa kita tembus, yaitu pada KM 82700, di mana di lokasi tersebut jalan putus hampir 400 meter. Jadi saat ini kita akan melaksanakan realignment di lokasi tersebut dengan melewati kawasan hutan lindung. Dalam keadaan modeko kan awak bisa aja berjualan, tapi indakna sa mode dulu. Jadi wak kini ko bisa berusaha sekurang-kurangnya untuk belanja sehari-hari. Jadi awak kan di kampung ko harus bangkit mana, walaupun indakna ekonomi mode dulu. Alhamdulillah sudah mulai membaik. Yang sebagian udah mulai beraktivitas seperti ke sawah, yang berdagang seperti kami di sini, ke sawah, ke kebun, ke parak. Di Sumatera Barat, pemulihan infrastruktur terus berjalan. Akses jalan dipulihkan dan konektivitas wilayah mulai kembali normal. Di lapangan, pekerjaan berjalan cepat. Di saat yang sama, tim di Jakarta memberikan dukungan lewat monitoring progres berbasis dashboard. Data diperbaharui secara berkala agar setiap tahapan terpantau jelas. Cara ini memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan dengan cepat. Kami memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan langsung terasa manfaatnya bagi masyarakat terdampak. Dalam kondisi darurat, negara hadir bukan sendiri. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Hutama Karya bergerak menjadi satu kesatuan kerja. Tanpa banyak pertanyaan, pemulihan dilakukan di lapangan. Akses dibuka, jalan difungsikan kembali, dan aktivitas masyarakat mulai berjalan normal. Pemulihan adalah proses yang berjalan bersama. Negara, pelaksana, dan masyarakat berada di satu arah. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Hutama Karya terus bekerja di lapangan untuk memastikan infrastruktur berfungsi dan bisa digunakan oleh masyarakat.